Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah adalah tempat kita pulang, tempat berlindung dari panas dan hujan, tempat kita menata hidup bersama keluarga tercinta. Namun, rumah bukan hanya sekedar bangunan fisik. Dalam Islam, rumah juga merupakan bentuk ditanamkan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak mulia. Namun, ada kalanya seseorang merasa bahwa rumahnya tidak membawa ketenangan. Banyak masalah yang datang silih berganti. Rezeki terasa seret, hati selalu gelisah, dan hati tidak ada kedamaian meski rumah tampak megah. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa rumah tersebut kehilangan keberkahan dari Allah. Lantas, apa saja tanda-tanda bahwa sebuah rumah tidak diberkahi? Berikut ini adalah 10 tanda rumah yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari simak dan periksa diri serta keluarga kita. Jika ada satu atau beberapa tanda ini, segeralah kita lakukan perbaikan. Yang pertama, jarang dibacakan Al-Quran. Rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran bagaikan tubuh tanpa ruh. Rumah seperti itu gelap, kering dari cahaya iman, dan menjadi tempat favorit para syaitan. Sebaliknya, rumah yang rutin dibacakan Al-Quran akan disinari cahaya, dijaga malaikat, dan diberkahi dari segala penjuru. Allah menurunkan sakinah, rahmat, dan keberkahan kepada rumah yang di dalamnya dibacakan firman-Nya. Yang kedua, penghuninya sering bertengkar dan emosi. Rumah yang dipenuhi pertengkaran, baik antara suami, istri, orang tua, dan anak, maupun antar saudara, adalah tanda rumah itu sedang bermasalah secara spiritual. Jika sedikit-sedikit ribut, mudah tersinggung, dan tidak ada saling memahami, itu pertanda bahwa setan telah berhasil menyusup. Setan sangat senang memecah belah keluarga, dan tempat paling rawan adalah di dalam rumah. Maka, penting sekali menghadirkan zikir, sabar, dan komunikasi baik agar setan tidak punya celah. 3. Sering terjadi masalah beruntun tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, dan ini sangat perlu diwaspadai, adalah ketika dalam rumah sering terjadi musibah atau permasalahan yang datang bertubi-tubi. Misalnya, satu anggota keluarga sakit, disusul dengan kerusakan barang, lalu disusul dengan pertengkaran, hingga rezeki terasa tertahan. Padahal, semuanya terjadi tanpa sebab yang jelas. Bisa jadi ini tanda keberkahan telah dicabut karena maksiat atau dosa yang dilakukan oleh penghuni rumah. Tanda keempat adalah ketika penghuni rumah berat sekali untuk sholat, apalagi berjamaah, malas baca Al-Quran, tidak ada semangat untuk zikir, dan seolah-olah ibadah menjadi beban. Rumah seperti ini kehilangan cahaya rohani, padahal sholat adalah tiang agama. Jika tiangnya saja roboh, bagaimana rumah akan berdiri kokoh? 5. Sering mendengarkan musik yang melalaikan. Rumah yang lebih sering dipenuhi suara musik yang melalaikan daripada ayat Al-Quran atau nasihat kebaikan, sangat rawan jadi tempat berkumpulnya setan. Musik-musik yang mengajak kepada hawa nafsu dan kemaksiatan bisa menutupi hati dan menghilangkan kepekaan terhadap dosa. Alangkah baiknya jika kita mengganti suasana rumah dengan lantunan Quran, sholawat, atau tausiah dari para ulama. 6. Tidak ada rasa hormat dan akhlak baik antar penghuni.
Jika dalam rumah sudah hilang rasa hormat antara anak kepada orang tua, atau pasangan suami istri saling meremehkan dan berkata kasar, maka rumah tersebut kehilangan adab. Padahal akhlak adalah tiang dari keberkahan rumah tangga. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa rumah yang baik adalah rumah yang dipenuhi kasih sayang, akhlak, dan saling menghormati. 7. Penghuninya kikir dan enggan bersedekah. Rumah yang kikir dan tertutup dari semangat berbagi, baik kepada tamu, tetangga, maupun fakir miskin, akan terasa sempit meskipun luas keberkahan rezeki hadir ketika rumah itu terbuka untuk kebaikan. Seringkali rezeki seret bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita kurang berbagi. 8. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nabi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang kotor, penuh sampah, dan tidak rapi bukan hanya tidak nyaman secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Syaitan suka pada tempat yang corok dan gelap. Maka bersihkan rumah dengan niat ibadah agar rumah bersih lahir dan batin. Sering dijadikan tempat ibah dan fitnah. Itulah yang kesembilan. Rumah yang digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, menyebar gosip, atau menebar fitnah adalah rumah yang mendatangkan dosa. Lidah yang tidak dijaga bisa menyebabkan malaikat pergi dan keberkahan hilang. Ucapkanlah hal-hal yang baik atau diam. Yang terakhir, tidak digunakan untuk amal soleh dan ibadah bersama. Jika rumah hanya dijadikan tempat tidur dan makan, tanpa ada majelis ilmu, zikir bersama, atau kebiasaan ibadah keluarga, maka rumah itu kosong dari roh keislaman. Mari jadikan rumah kita sebagai tempat yang menghidupkan syiar Islam, tempat belajar, tempat berbagi, dan tempat memperkuat iman bersama keluarga. Sahabat, mari kita evaluasi rumah kita masing-masing. Jangan hanya mengejar kemewahan fisik, tapi lupa pada kemuliaan rohani. Rumah yang diberkahi adalah rumah yang di dalam hidup Al-Quran, dihiasi ibadah, penuh kasih sayang, dijaga kebersihannya, dan dipenuhi akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan rumah kita sebagai surga dunia, tempat yang mendekatkan kita pada surga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.